Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Qadar Islam. Bila dilihat dari hukum fikih, anjing merupakan salah satu dari dua najis yang dianggap berat. Cara mensucikannya pun tak seperti najis biasa, melainkan harus dibasuh 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu ataupun tanah. Memandang hukum ini, tentu kita akan berpikir bahwa anjing adalah hewan yang hina dan rendah dan tidak berfaedah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Dia tidak menciptakan langit, bumi dan isinya tanpa faedah. Semuanya adalah hak kita dan tidak boleh mencela apapun yang ada di bumi ini, sekalipun itu seekor anjing. Dan tahukah kalian, ada beberapa kisah yang menarik penuh hikmah dari seekor anjing, yang diantaranya ialah ada seorang nabi yang diubah namanya karena seekor anjing, lalu anjing penjaga goa, dan juga anjing yang mengislamkan 40.000 orang. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak ulasannya sampai akhir hanya di channel Qadar Islam. Nama seorang nabi yang diubah karena seekor anjing. Jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan syariat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi pelajaran berharga kepada seorang nabi yang sebelumnya bernama Abdul Ghaffar dengan seekor anjing. Nabi yang sebelumnya bernama Abdul Ghaffar ini kini dikenal dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kronologi penamaan ini karena kisah yang dialaminya dengan seekor anjing. Syekh Muhammad bin Hamnal Ibnu Iyas Al-Mishri dalam kitab Badai Al-Zuhur fi Waqai Al-Duhur mengisahkan bahwa Imam Kisai berkata, nama Nabi Nuh sebelumnya adalah Abdul Ghaffar atau Yashikur. Disebut Nuh karena pernah suatu ketika ia melihat seekor anjing bermata 4. Lalu sontak ia berkata, anjing ini sangat buruk. Tiba-tiba anjing itu berkata dengan fasihnya, hai Abdul Ghaffar, yang engkau cela ukirannya atau zat yang mengukirnya? Apabila celaan itu untuk ukirannya, sungguh seandainya aku bisa memilih, aku tidak ingin menjadi seekor anjing. Dan apabila celaan itu untuk zat yang mengukir, maka sama sekali celaan itu tidak patut untuknya, karena dia adalah zat yang melakukan apapun yang dia kehendaki. Setelah itu, Abdul Ghaffar meratap atau menangis atas dosa dan kesalahannya. Karena banyaknya ia menangis, maka ia disebut dengan nama Nuh yang berarti meratap. Anjing Ashabul Kahfi. Selain kisah anjing dengan Nabi Nuh, ada lagi kisah yang cukup terkenal, yaitu seekor penjaga Ashabul Kahfi. Mereka adalah para pemuda yang teguh mempertahankan imannya dari raja yang keji. Mereka melarikan diri dan keluar dari kota. Di tengah perjalanannya mereka diikuti oleh seekor anjing, hingga akhirnya anjing inilah yang menjaga mereka ketika mereka tertidur selama 300 tahun, atau dalam riwayat lain 309 tahun di dalam goa. Sebagian ulama berkomentar, anjing ini disebut Khidmir. Ia akan masuk surga sebagaimana Ashabul Kahfi masuk surga. Kisah lengkap perjalanan Ashabul Kahfi ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Kahfi. Anjing yang mengislamkan 40.000 orang. Kisah yang lebih menakjubkan ini terjadi di Mongol. Sebab karena seekor anjing, sekitar 40.000 warga Mongol masuk Islam. Kisahnya tercatat di dalam kitab Mujam Al-Suyuk milik Imam Al-Zahabi dan Al-Durar milik Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar berkata, suatu ketika para pembesar Nasrani berkumpul di Mongol. Mereka datang menghadiri upacara besar yang diselenggarakan akibat salah satu pemerintah Mongol masuk Nasrani. Dalam upacara tersebut, seorang pembicara dari Nasrani
mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Dan di sampingnya ada seekor anjing yang diikat rantai. Ketika orang itu mulai mencaci Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba anjing itu mengeram, memberontak, lalu meloncat dengan mengincar leher orang tersebut. Hewan ini menggigitnya sangat keras. Para penjaga sampai kesulitan melepaskan gigitannya itu. Mereka baru berhasil melepaskannya dengan susah payah, karena sebagian orang yang hadir berkata, "Ini terjadi sebab ucapanmu yang mencela terhadap hak Muhammad SAW." Kemudian orang Nasrani itu justru menjawab, "Bukan anjing ini hanya membela diri, dia melihatku menggerak-gerakkan tangan sehingga mengira aku akan memukulnya." Setelah itu dia kembali mencaci Nabi Muhammad SAW lagi. Sebelumnya, sontak anjing itu langsung memutuskan rantai yang mengikatnya dan melompat mencekam leher orang tersebut dan menggigit dengan sangat keras. Dan seketika itu juga orang tersebut meninggal digigit anjing tersebut. Setelah melihat kejadian itu, maka sekitar 40.000 orang Mongol yang tadinya kafir akhirnya masuk Islam atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui anjing tersebut. Sahabat Qadar Islam, air liur anjing memang najis, namun bukan berarti kita diperbolehkan untuk membenci dan mencelanya. Karena anjing itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kita juga tidak boleh memeliharanya tanpa sebab. Tujuan yang dianjurkan oleh syariat Islam, seperti untuk penjagaan atau pelacakan. Karena dikhawatirkan anjing itu akan mengatur rumah kita, dengan najisnya otomatis membahayakan pemiliknya. Sebagian ulama menganjurkan jika khawatir akan najisnya atau membahayakan, maka lebih baik dijauhi atau tidak dipelihara. Semoga dari pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan kelalaian dari kami. Wallahu alam bisyawad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.